Ya, masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai cegah corona dengan social distancing. Ini kan diterapkannya oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya Ya, di Jakarta saja itu 14 hari, Pak. Cukupkah ini mengingat angka yang positif corona semakin lama semakin bertambah? iya tentu kalau ini secara rasional komprehensif nggak cukup, Mbak. Cukup. Nggak cukup juga berat itu. Tapi juga kita harus berpikir kalau ini saja 3 hari 4 hari sudah kondisinya berpengaruh kepada masyarakat bawah Banyak ya. yang panik buying ya, Pak ya kemarin? Panik buying, banyak juga kemudian ya saya khawatirnya itu munculnya apa, Mbak? Kriminalitas. Oke. Karena apa? Karena begitu masyarakat itu tidak terpenuhi yang diharapkan, itu munculnya kemudian nekat Ya. gitu ya, jadi kriminal. Nah ini harus dijaga pula. Bagaimana juga kita memang ada aparat penegak hukum, tetapi kan persoalannya ketika ini menyangkut kepentingan publik kelas bawah ya, MBR masyarakat berpenghasilan dan agak berat, Mbak. Jadi menangguling karena itu sudah masif kan, orang sulit juga dikendalikan kan ya. Karena itu menurut saya memang ini pemerintah secara perlahan, secara bertahap itu harus sambil berjalan mengevaluasi, kemudian mencari solusi resep apa yang perlu kira tepat. Resep yang harus dilakukan adalah pemerintah pusat sama pemerintah daerah selalu duduk bersama. Ini selalu komunikasi, duduk bersama. Jadi dalam hal ini misalnya informasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya ini yang menderita silahkan di rumah saja diisolasi. Lah ini kan juga nggak benar karena kemudian publik menafsirkannya berarti pemerintah pusat lepas tangan dong gitu. Nah ini juga nggak pada tempatnya pula. Karena itu komunikasi yang baik itu kan sebenarnya menjaga perasaan sensitivitas publik. Ya kan, nah karena itu sebenarnya yang paling penting menurut saya adalah bagaimana antara pemimpin pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama, selalu berkomunikasi intensif ini, jangan kemudian secara ini aja lip service doang, karena masyarakat melihatnya lip service doang itu, jadi nggak mungkin lah, karena pada kenyataannya pemerintah pusat jalan sendiri, pemerintah daerah jalan sendiri lah, ini yang kemudian seringkali dijadikan memang ada kepentingan politik, jadinya panggung-panggung politiknya agak bahaya kan di situ. Dan menurut saya memang ini masyarakat kesempatan ini sekarang ini bagi pemerintah ya termasuk kita bersama adalah bagaimana keberadaan bencana COVID-19 ini untuk membenahi penata laksanaan komunikasi antara pusat dan daerah dan sekaligus bagaimana membangun public trust secara kuat. Karena public trust yang secara kuat inilah yang nantinya persoalan-persoalan yang lain bisa dialihkan. Untuk menanyakan langsung ini kita sudah terhubung Pak Trubus dengan Dr. Brian. Selamat malam Dr. Brian. Selamat malam. Dr. Brian ini adalah tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Ini kita tadi membahas mengenai bagaimana komunikasi ya Pak ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang mana daerah-daerah sudah memperlihatkan kekhawatirannya, Dok, dengan bagaimana mencegah agar penyebaran COVID ini tidak meluas begitu. Iya. Jadi sebetulnya kan begini, setiap daerah itu juga mempunyai kewenangan dia untuk mengatur daerahnya ya, karena mereka yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Tetapi kata kuncinya adalah begitu gugus tugas itu sudah dibentuk, kemudian dan sudah dinyatakan di situ bahwa kepala BNPB itu adalah sebagai kepala pelaksana gugus tugas, maka di sana dikatakan bahwa pada prinsipnya adalah masih ada kewenangan kepada daerah untuk melakukan mengimplementasikan, tetapi harus berkonsultasi dengan pusat. Dan ada beberapa, dan ini juga harus dipahami juga apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya. Misalnya kalau untuk penata laksanaan, untuk protokol itu dari sisi itu adalah menjadi kewenangannya pusat. Sementara daerah itu mempunyai kewajiban untuk memastikan protokol itu dijalankan. Gitu. Nah sekarang misalnya contohnya saja tentang Presiden kan mengatakan bahwa respon kita terhadap situasi ini adalah dengan kebijakan social distancing. Nah kemudian di situ ada minimal tiga menurut Pak Jokowi kan minimal 3 yang dilakukan adalah belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Nah kemudian daerah sebetulnya diberi keleluasaan untuk menerjemahkan kalau belajar di rumah itu harus bagaimana gitu. Nah itu ada itu yang harus dipastikan oleh daerah. Termasuk juga kalau bekerja di rumah, pengaturannya kemudian seperti apa. Ini juga akan mengikat juga kementerian lembaga kalau untuk bekerja di bekerja di rumah misalnya, akan mengikat juga untuk kementerian lembaga di tingkat pusat. Begitu. Baik, nah, berarti ini mungkin yang harus pembagian tugas ini ya.
Baik, Dokter Brian, berarti itu apakah artinya pemerintah daerah juga tidak boleh menerapkan lockdown parsial begitu, Dok? Nah, ini kan ada pernyataan dari Presiden juga. Kalau lockdown itu kebijakannya kebijakan pusat. Mengapa? Karena tidak mungkin memutus satu daerah saja. Ini pasti mengunci, bukan memutus. Lockdown itu kan hanya mengunci. Hanya mengunci satu daerah saja pasti akan memberikan dampak pada daerah yang lain. Walaupun kita harus pahami, sebetulnya ini kan disebutnya kita ini sekarang berada pada situasi bencana non alam, ya. Di mana ini kaitannya adalah yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah bencana kesehatan. Nah, kalau di kesehatan sendiri kita tuh sebetulnya tidak mengenal istilah lockdown. Yang kita kenal itu adalah isolasi, karantina, kemudian social distancing. Isolasi dan karantina pada prinsipnya adalah pemisahan individu. Tetapi kalau isolasi itu pemisahan individu orang yang sakit. Supaya dia tidak menularkan kepada yang lain. Kalau karantina itu memisahkan orang yang sehat. Nah, social distancing itu adalah pembatasan aktivitas dari kegiatan sosial dalam upaya untuk memutus mata rantai transmisi. Baik. Jadi sebenarnya kita mengenal terminologinya itu terminologi ini. Dokter Brian, dengan dihimbaunya untuk social distancing, tapi yang ada atau fakta di lapangan bahkan masyarakat berlibur begitu. Bagaimana caranya untuk dapat menerapkan social distancing ini secara maksimal, Dokter? Iya, betul. Ini juga menjadi PR kita bersama, ya. Artinya refleksi kami, tetapi juga kita juga berharap bahwa semua komponen bangsa ini, termasuk masyarakat itu ikut bertanggung jawab. Sepertinya begini, ada semua kebijakan yang dilakukan itu harus disertai dengan risk communication yang baik. Ini kayaknya yang belum maksimal kita lakukan. Risk communication itu artinya adalah bagaimana kita mengedukasi, mengkomunikasikan risiko yang saat ini sedang kita hadapi kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat juga tahu apa yang harus dilakukan. Itu ada unsur edukasinya. Misalnya seperti kebijakannya adalah belajar di rumah. Atau tadi social distancing itu kan memutus mata rantai. Salah satunya adalah selalu menjaga jarak dengan orang di sekitarnya, minimal 1 meter itu jarak amannya, menghindari kerumunan. Kalau tidak terpaksa sekali, upayakan tidak berada di luar rumah. Nah, ini orang harus tahu kenapa itu dilakukan. Itu namanya kita mengkomunikasikan risiko. Kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan. Tampaknya ini yang implementasi ini yang masih perlu untuk ditingkatkan. Tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga oleh petugas. Karena ini berlaku kan tidak hanya untuk individu, ya. Ini kita refleksi Kalau masalahnya adalah edukasi, Ibu, karena masih banyak masyarakat di lapangan atau di daerah yang tidak mengerti apa itu social distancing. Nah, apa upaya pemerintah untuk bisa menyampaikan informasi ini atau edukasi ini sampai ke kalangan paling bawah masyarakat? Iya, tentu saja artinya kan kita harus terjemahkan, ya, pengertian social distancing itu apa. Kemudian yang jelas kalau masyarakat itu yang penting kan mereka juga tahu how to do-nya. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Dengan cara gimana? Bisa dengan cara konvensional, bisa dengan cara non-konvensional. Yang non-konvensional memanfaatkan sosial media. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan community-based organization. Maksudnya CSO juga ada. Kita bisa memanfaatkan organisasi, institusi-institusi lokal seperti RT, RW, kemudian PKK. Semua komponen itu harus kita aktifkan. Nah, saya percaya bahwa ini akan menjadi bagian yang sedang digarap oleh gugus tugas. Karena gugus tugas itu tugasnya ada 3. Dia tidak hanya berkaitan dengan respon, persiapan untuk respon, tetapi juga ada untuk pencegahannya. Ini kan termasuk upaya pencegahan, ya. Walaupun kita sebetulnya sudah dalam situasi respon ini sebetulnya kan, ya, tetapi kan masih ada hal edukasi ini masih bisa kita lakukan. Saya percaya gugus tugas ini sedang mengerjakan ini. Kalau ada kurang-kurang ya kita masih terus untuk mendorong ini supaya terjadi dengan maksimal. Karena secara evidence, secara keilmuan, social distancing ini kalau dilakukan dengan benar dan dipatuhi, sebetulnya efektivitasnya lumayan tinggi. Cuman masalahnya compliance-nya itu yang menjadi PR kemudian. Penegakannya ini ya, kedisiplinannya ini apakah bisa berjalan dengan baik. Dokter, social distancing ini kemarin diarahkan khususnya di DKI Jakarta 14 hari. Apakah ini waktu yang cukup, Dokter? Apakah ada himbauan untuk menambah harinya lagi? Ya, nah ini juga menarik. Sebetulnya penggunaan 14 hari ini kan belajar dari pengalaman
coronavirus yang lain ya, baik MERS maupun SARS. Kita sebetulnya belum tahu persis, belum mengenal dengan persis sifat dari virus COVID yang menyebabkan COVID-19 ini. Tetapi karena kita tahu bahwa ini termasuk golongan corona, maka kita pergunakan 14 hari. Bisa saja ini memanjang, tetapi kita percaya karena pengalaman dengan virus corona yang lain, 14 hari ini cukup untuk memutus mata rantai. Tapi nanti kita lihat setelah 14 hari ini, kalau kan sudah bisa dilihat indikasinya. Kemudian penemuan kasusnya semakin menurun, kasus yang berat itu juga semakin menurun. Artinya yang resiko untuk meninggal ini kan sebenarnya kasus berat ya, yang disebut dengan radang paru-paru, yang kemudian sudah masuk ke kategori PDP. Meskipun pasien positifnya bertambah ya Bu ya setiap harinya? Ya, kenapa? Meskipun pasien positifnya bertambah setiap hari? Kalau pasien positifnya bertambah, ini harus dibaca dengan hati-hati. Begini, pasien positif yang bertambah itu bisa dilihat dengan kacamata positif bahwa kita mampu menangkap pasien yang sudah terinfeksi. Okay. Semakin baik kita bisa menangkap, artinya semakin baik juga kita bisa melakukan kontak tracing. Penyebarannya akan semakin baik juga kita, upaya kita untuk memutus mata rantai juga akan semakin besar. Tetapi jangan terkecoh dengan itu, karena sekarang juga sudah mulai banyak juga yang asimptomatis nih. Okay. Asimptomatis ini tidak ada gejalanya, tetapi dia positif dia ya, punya carrier. Betul. Nah, ini bisa diputus dengan social distancing. Ya. Dan dalam masa 14 hari tersebut. Iya, betul. Baik. Iya. Baik, Ibu Dr. Brian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi akan berbincang bersama Pak Trubus, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.